Hai sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bagi yang sedang sakit, saya doakan agar cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas. Kali ini kita akan review sebuah film thriller yang berjudul Wong Chun yang dirilis pada tahun 2003. Tanpa berlama-lama, marilah kita kupas alur ceritanya. Di sebuah hutan terlihat dua pasang muda-mudi yang sedang asyik melakukan olahraga panjat tebing. Mereka berlomba untuk sampai ke puncak. Karena tertinggal, si cewek memanggil temannya, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada percikan darah mengenai wajah si cewek. Karena panik, mereka berdua terjatuh dan kita diperlihatkan bahwa pemuda itu sudah tewas berlumuran darah. Entah apa sebabnya. Dari kejauhan, terdengar suara aneh seperti gerombolan orang yang sedang berteriak memberikan sinyal. Akhirnya si cewek mencoba melarikan diri. Namun naas, kakinya tersandung kawat bergerigi dan membuat kakinya tersangkut. Tiba-tiba ia ditarik oleh seseorang yang menggunakan kawat itu. Teriakan si cewek menggema ke seluruh tempat dan film pun dimulai. Ada seorang pria yang bernama Chris Flynn, bukan Chris John, dan bukan juga Chris Patih, mengendari mobil sedan sedang terburu-buru karena ada jadwal kencan bersama pacarnya nanti malam. Ia terjebak macet karena ada truk minyak yang kecelakaan beberapa kilometer dari sana. Chris mencoba mencari jalan alternatif dan bertanya kepada penduduk di sana apakah ada jalan lain yang menuju kota. Ia pun melanjutkan perjalanan menyusuri jalan pintas. Di perjalanan, ia tidak sengaja menabrak mobil Pajero Sport saat melewati hutan. Pemilik mobil Pajero Sport itu pun marah, yang ternyata mereka adalah rombongan yang beranggotakan 5 orang yang sedang mencari bantuan karena mobil mereka pecah ban. Karena ada yang menaruh kawat bergerigi di tengah jalan. Sepertinya penduduk di sini tidak ramah ya kawan. Mereka pun berinisiatif mencari bantuan dan berpencar ada yang menjaga mobil yaitu Francine dan Evan. Sisanya bersama Chris pergi mencari telepon umum untuk meminta bantuan. Francine dan Evan pun menunggu di mobil sambil menghisap narkoboy dan bersenang-senang di tengah hutan sambil bercocok tanam. Sadar akan teman-temannya terlalu lama pergi, mereka pun mencari makanan di mobil namun tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba Evan pun menghilang dan suaranya tidak terdengar lagi. Sadar akan hal itu, Francine pun mencari Evan di sekitar rusaknya mobil mereka. Ia menemukan sepatu Evan dan tiba-tiba ada sebongkah daging dan itu adalah potongan telinga dari pacarnya. Francine yang panik mau melarikan diri namun ada seseorang yang menangkapnya dari belakang dan langsung membunuhnya. Di sisi lain, Chris dan yang lainnya sedang berusaha meminta bantuan, akhirnya menemukan sebuah rumah yang kelihatannya ada penghuninya. Di sekitar rumah, terdapat banyak sekali mobil-mobil yang kelihatannya sudah rusak. Mereka sedikit bingung dengan kondisi tersebut, namun tetap berusaha masuk ke dalam rumah itu. Setelah masuk ke rumah, di sana mereka menemukan tidak ada orang sama sekali, namun terdapat tanda-tanda seperti bekas makanan, masakan yang kompornya masih menyala, dan beberapa barang-barang unik yang ada di dalam gudang. Chris juga melihat beberapa potongan daging di dalam kulkas, yang mungkin itu adalah daging rusa, sebagai bahan makanan pemilik rumah tersebut. Charlie yang kebelet pipis meminta Scott tunangannya untuk mencari kamar mandi. Saat Charlie di kamar mandi, tiba-tiba seorang datang dan mereka pun bersembunyi. Chris dan Jesse bersembunyi di bawah tempat tidur, sedangkan Charlie dan Scott bersembunyi di kamar mandi yang kumuh itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan karena ada mayat yang ditaruh di lantai tepat di depan Chris. Mereka kaget karena itu adalah mayat Francine, teman mereka. Sepertinya itu juga nggak bisa disebut mayat karena ketika Francine di-drop di rumah itu terlihat sedikit bernafas dan badannya sedikit bergerak. Tepat di hadapan mereka semua, Francine dimutilasi oleh 3 orang penghuni rumah itu. Mereka bersorak kegirangan dengan bahasa yang tidak dimengerti. Sepertinya mereka menikmati hal tersebut. Mari kita lanjutkan. Mereka pun berusaha kabur saat penghuni rumah itu tertidur.
dan mereka melihat bentuk tubuh dan wajah mereka tidak kelihatan seperti manusia normal. Lebih mirip jika dikatakan seperti zombie atau mutan karena bentuk organ dan penampilan mereka agak berbeda dari manusia normal. Chris dan teman-temannya berhasil kabur. Psikopat itu mengetahui dan mengejar mereka. Chris bersembunyi di antara mobil-mobil yang tidak jauh dari sana. Ia memiliki ide agar mereka bisa kabur dengan mengalihkan perhatian mutan itu, sementara yang lainnya mencoba mencuri mobil. Chris berlari, namun kakinya tertembak saat mencoba mengalihkan perhatian. Agar Chris bisa selamat, Scott mencoba mengarahkan dan mengalihkan perhatian mereka ke arah yang berlawanan dari arah Chris tertembak. Mereka pun berhasil mencuri mobil. Mereka mencoba mencari Scott agar bisa kabur bersama-sama. Di tengah hutan, mereka melihat Scott yang sedang diburu dan memanggilnya agar bisa berlari ke mobil. Namun naas, Scott tertancap anak panah pemburu itu tepat di dadanya dan tewas di tempat. Mereka yang selamat dari kejaran pemburu mencoba melanjutkan perjalanan, tapi mereka mendapati jalan buntu, sehingga mereka harus berjalan kaki menelusuri hutan. Tidak jauh dari tempat mereka berada terlihat sebuah tower. Mereka pun berinisiatif untuk memanjatnya, dan akhirnya mereka menemukan alat-alat P3K dan sebuah radio tua. Chris dan yang lainnya mencoba menggunakan radio itu, dan ternyata berfungsi. Seseorang yang mengaku sebagai pengawas hutan pun menjawab mereka, namun suara mereka tidak terdengar jelas. Mereka pun pasrah. Di malam harinya terlihat dari atas cahaya obor yang dibawa para pemburu itu sedang mencari mereka. Chris menginstruksikan kepada kedua wanita itu agar mematikan penerangan dan radio. Namun, saat hampir aman dari kejaran, suara radio pun berbunyi kembali dan pemburu itu mengetahui posisi mereka. Psikopat-psikopat itu tidak berhasil masuk karena dihalangi oleh Chris saat mereka memanjat. Namun sepertinya mereka tidak kehilangan akal. Mereka membakar tempat persembunyian Chris dan kawan-kawan yang terbuat dari kayu agar mereka keluar dan turun dari tower. Mencoba menyelamatkan diri, akhirnya mereka memutuskan untuk melompat dengan berpegangan dengan ranting-ranting pohon di sana. Satu persatu pun turun, namun keberadaan mereka pun diketahui. Saat mencoba menyelamatkan diri, Charlie terbunuh dengan kapak pemburu yang mencoba memanjat dan mencari mereka. Chris dan Jesse berhasil kabur dari mereka dengan bersembunyi di balik air terjun, sehingga psikopat-psikopat itu tidak menemukan mereka. Pagi hari pun tiba, mereka terbangun dan melanjutkan perjalanan mencari bantuan. Mereka pun lega karena menemukan jalan raya yang mungkin mereka bisa turun ke sana agar dapat meminta bantuan kepada pengendara mobil yang lewat. Saat hendak turun, si Jesse tertangkap, sementara Chris terjatuh ke jalan raya. Tepat di sana kebetulan ada mobil yang lewat, yaitu mobil polisi hutan. Chris pun meminta pertolongan kepada polisi itu, tapi saat mereka berbicara, polisi itu mati karena tertancap anak panah yang menusuk matanya dan menembus kepalanya. Chris pun bersembunyi dan ikut menumpang di mobil polisi itu saat salah satu psikopat berbadan besar membawa mayat polisi itu dengan menggunakan mobilnya. Sesampainya di rumah itu kembali, Chris mendengar suara teriakan dari Jesse dan langsung mencari cara untuk menyelamatkannya. Saat mereka hendak membunuh Jesse, Chris menabrak mereka dengan menggunakan mobil. Chris memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Jesse. Saat mereka kabur keluar, Chris mengambil senapan yang pelurunya tinggal satu. Ia menembak tangki mobil dan meledak. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Dan film pun bersambung. Bagi teman-teman, jangan lupa terus tonton channel ini karena kita akan mereview Wong Chun sampai chapter terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian sehat selalu.